29 ya masuk generation milenial ya. Iya. Dimana banyak juga orang berpikir bahwa kalau generasi umur usia seperti itu mungkin masih aja kayaknya strawberry nih. Iya. Ya kan? Iya. Tetapi apa yang terjadi adalah dia sudah menjadi salah seorang yang sangat-sangat advance di usianya. 29 tahun, bisnisnya ibaratnya sudah kelas dunia. Iya. Kan? Bahkan kalau Anda tahu tentang Northstar, dia banyak sekali portfolionya dari Goto, Astro, apapun itu gitu loh. Jadi nggak bisa kita mengkategorikan orang berdasarkan umurnya. Betul. Bisa saja orang yang masih usia muda tetapi sudah sangat progresif. Ini kalau Hans dengar-dengar soal rekrutmen, ini banyak orang yang masih punya stereotype. Sama katanya kalau kita ngerekrut, orangnya tergantung, kita lihat dulu generasinya apa. Karena punya karakteristik masing-masing nih tiap generasi. Menurut Coach Yudi seperti apa nih? Betul, jadi ada yang bilang, kalau baby boomer seperti ini nih. Kemudian generation X seperti itu tuh. Kemudian kalau bicara milenial, milenial orangnya kompetitif, achievement oriented. Sedangkan kalau generation X di mana itu 1965 sampai 1980 ya, adalah orang yang sukanya fleksibel, informal dan juga independen. Dimotivasinya ya kalau ada work life balance lah, kemudian juga ada personal professional interest. Dan berbeda dengan generation Z atau milenial di mana generation Z lebih less fokus katanya. Lebih progresif, lebih mau bisnis sendiri, dan termotivasi oleh diversity atau flexibility personalification dan juga creativity. Kalau buat saya sebetulnya manusia itu nggak bisa terlalu digeneralisasi sih seperti itu sih. Maksudnya dalam arti kata, kita bicara tentang simpel nih, baby boomers. 1946 sampai 1964. Saya yakin mungkin beberapa dari Anda atau orang tua Anda bisa aja di generasi baby boomers. Katanya orangnya optimis, kompetitif, workaholic, dan team oriented. Ini karakternya nih. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda nggak kenal orang yang di tahun 1946 sampai 1964 yang kebalikan, yang pesimistik? Segala sesuatunya berpikirnya tentang aduh ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kemudian nggak mau kompetisi, malesnya luar biasa, dan individualistik. Banyak ya tentunya. Contohnya as simple as that. As simple as that. Jadi saya nggak merasa bahwa manusia itu bisa digolong-golongkan. Karena manusia itu sendiri adalah unik adanya. Setiap orang punya karakter yang berbeda seperti itu. Betul. Dan apalagi kalau kita bicara sebagai contoh Generation Z, di mana yang banyak yang bicara tentang ini Generation Strawberry nih. Pertanyaannya, apakah Generation Z di Indonesia sama dengan Generation Z di Jepang atau di Australia? Beda ya? Beda dong. Beda. Karena culture-nya juga mungkin berbeda, kesehariannya berbeda. Berbeda. Apakah ada kemungkinan orang-orang tertentu Generation Z di luar sana yang dimana sehari-harinya itu mereka itu harus berpikir tentang gimana caranya hidup nih hari ini, bisa berpikir tentang entrepreneurship. Saya rasa enggak, bisa dapat kerjaan dan makan pun bersyukur. So saya nggak terlalu setuju tentang mengkategorikan orang-orang seperti ini. Dalam arti kata, terkadang stereotip inilah yang akan membuat kita terjebak di dalam pemikiran kita sendiri. Saya nggak mau hire nih orang usia segini nih, karena mungkin aja dia nggak capable atau nggak bisa dibentuk dan lain-lain. Jadi mungkin sedikit cerita, kemarin saya ketemu salah satu orang, usianya 29 tahun. Saya sebut aja namanya mungkin kalau boleh. Boleh. Melvin Hayes. Jadi dia adalah salah satu marketing vice director dari Northstar Group, Melvin Hayes. Kalau Anda lihat usianya adalah 29 tahun. Tetapi kalau kita bicara tentang generasinya, mungkin 29 ya masuk generation milenial ya. Dimana
di mana banyak juga orang berpikir bahwa kalau generasi umur usia seperti itu mungkin masih aja kayaknya strawberry nih, ya kan? Tetapi apa yang terjadi adalah dia sudah menjadi salah seorang yang sangat-sangat advance di usianya. 29 tahun, bisnisnya ibaratnya sudah kelas dunia, kan? Bahkan kalau Anda tahu tentang Northstar, dia banyak sekali portfolionya dari Gotoh, Astro, apapun itu, gitu loh. Jadi nggak bisa kita mengkategorikan orang berdasarkan umurnya. Betul. Bisa saja orang yang masih usia muda tetapi sudah sangat progresif. Tapi ada juga orang yang sudah berusia tua tapi hanya tua umurnya. Tidak ada progresnya di dalamnya ya. Betul.